Seluruh pegawai otorita IKN mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, guys. Hal ini menyusul tuntasnya pembangunan kantor otorita IKN yang dirancang 5 lantai dan dilengkapi fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi. Di kantor otorita IKN ini pula tengah dibangun Integrated Command and Control Center atau Pusat Komando Terpadu IKN. Ada sekitaran 500 pegawai otorita IKN yang sudah bekerja di Ibu Kota Nusantara. Mereka sebelumnya berkantor di Balikpapan dan kantor perwakilan otorita IKN di Jakarta, guys. Kendati demikian, kantor perwakilan otorita IKN di Jakarta tetap beroperasi seperti biasa untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota global. Gedung kantor otorita IKN dirancang sebagai pusat pengelolaan dan pelayanan untuk seluruh kawasan Ibu Kota Nusantara. Berlokasi di jantung kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu dekat dengan titik nol Nusantara, dan dalam satu garis aksis kebangsaan sehingga berhadapan secara tidak langsung dengan Istana Garuda dan Istana Negara. Langkah ini menjadi awal dari penerapan budaya kerja baru yang lebih modern dan efisien, sejalan dengan visi IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Deputi Otorita IKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Ali Mudin, menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang lebih progresif, tidak sekadar melanjutkan pola kerja lama seperti di kabupaten, kecamatan, atau kementerian. IKN ini adalah wajah baru Indonesia. Kalau pola kerja kita masih sama seperti sebelumnya, berarti kita belum benar-benar menciptakan sesuatu yang berbeda. Sementara, salah satu tujuan utama IKN adalah mengubah pola dan budaya kerja birokrasi agar lebih efisien dan inovatif, ujarnya. Gedung kantor otorita IKN berbentuk membulat sebagai simbol pusat dan tetap berbasis pada konsep Nagara Rimba Nusa, seperti fasad berlapis, second skin, serta fasad hijau dan ruang hijau, green roof and plaza. Direktur Arsitektur Alien DC Aditya W. Fitrianto mengungkapkan, basic design gedung kantor otorita IKN dirancang oleh konsultan arsitek urban asal Bandung. Selain gedung kantor otorita IKN, gedung-gedung lainnya yang mendukung ekosistem pemerintahan antara lain gedung kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, Istana Presiden, Istana Negara, dan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dengan target menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dengan target tersebut, pemerintah meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara. Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara bisa dibilang telah berhasil dalam merampungkan sejumlah infrastruktur dasar yang menunjang roda pemerintahan dalam bidang eksekutif di IKN, seperti Istana Negara dan Istana Garuda, 4 gedung kantor Kementerian Koordinator, serta infrastruktur-infrastruktur gedung lainnya. Proyek besar ini pun tak hanya mencakup pemindahan ibu kota saja, guys, tetapi juga mencakup pembangunan berkelanjutan dan pengembangan berbagai sektor di sekitar wilayah ibu kota Nusantara. Sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 2, 11 Tahun 2025, yang menetapkan IKN sebagai salah satu program prioritas nasional ke-6. IKN dirancang untuk menjadi model pembangunan yang dapat memperkuat konektivitas antar daerah, mendukung pemerataan distribusi penduduk, serta menciptakan peluang baru di luar Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kemiskinan secara lebih merata, serta mendorong tumbuhnya ekonomi di luar Pulau Jawa. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara juga difokuskan pada pengembangan ekosistem perkotaan yang lengkap, termasuk suprastruktur politik seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan kelancaran pemerintahan di kawasan tersebut. Rencana pembangunan IKN juga menekankan pembangunan infrastruktur yang mendukung, termasuk sarana dan prasarana untuk kelancaran berbagai sektor. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai 2029, antara lain pembangunan sistem pengolahan air minum, SPAM, sistem pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sampah.
Selain itu, peningkatan aksesibilitas menuju ibu kota Nusantara juga menjadi fokus utama dengan pembangunan jalan tol, bandara, serta jalur kereta api yang menghubungkan kawasan tersebut dengan kota-kota besar di sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam pengembangan ibu kota Nusantara adalah klaster pariwisata. Dengan mengembangkan kawasan pariwisata di sekitar IKN, diharapkan dapat tercipta destinasi wisata yang menarik, seperti di kawasan Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga diprioritaskan, dengan fokus pada sektor film, animasi, musik, fashion, dan kuliner, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan peluang kerja di wilayah sekitar ibu kota Nusantara. Pembangunan IKN juga akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam 5 tahun mendatang, pembangunan IKN akan mencakup kawasan lindung, kehutanan, serta penanggulangan bencana. Pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sektor pertanian berkelanjutan di sekitar ibu kota Nusantara. Salah satu aspek penting lainnya adalah pemindahan aparatur sipil negara dan personel pertahanan ke IKN. Proses ini akan dilakukan secara terencana, dengan diseminasi informasi yang jelas dan koordinasi yang baik. Di samping itu, sistem pemerintahan cerdas juga akan diterapkan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik di IKN. Pembangunan ibu kota Nusantara yang terencana dengan baik ini pun diharapkan dapat menciptakan kawasan yang modern, berkelanjutan, dan inklusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya pembangunan IKN ini, cita-cita bangsa Indonesia emas tahun 2045 bisa terwujud. Salam Indonesia Maju.